mahasiswa tingkat 2 Kemenkes Poltekkes Padang, program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Penderita demam berdarah dengue atau DBD di Jepara, Jawa Tengah kian bertambah. Meningkatnya penderita DBD membuat Pemkab Jepara menyatakan status darurat. Darurat demam berdarah. 114 pasien DBD dan 70% yang merupakan anak-anak. Kamu tahu nggak, penyakit demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu penyakit yang belum dapat ditutasi secara clear oleh para tenaga medis yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data dari Pusat Kemenkes Indonesia yang mengatakan pada tahun ini, pada minggu ke-22 yaitu tahun 2024, telah terjadi sebanyak 119.702 kasus. Hal ini telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 yaitu hanya sebanyak 114.720 kasus. Penyakit DBD sendiri ini disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kamu pasti kepikiran yang sama seperti aku. Ternyata penyakit DBD atau demam berdarah dengue ini telah menjadi salah satu penyakit yang menurunkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Tentunya sangat menyedihkan kan? Nah, makanya kita harus segera mengatasi dan mencegah penyakit DBD atau demam berdarah dengue ini dengan cara yang bijak, cerdas, tentunya karena kita mahasiswa Kemenkes Poltekkes Padang. Kamu pasti tahu kan, penyakit DBD atau demam berdarah dengue disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Namun, kamu tahu nggak sih, ada sebuah teori yang menyatakan tentang derajat kesehatan. Kamu tahu nggak? Kamu pasti mau tahu kan? Kepo banget nih. Ya udah, yuk ikutin aku ya. Kamu tahu nggak? Menurut teori Hendrik Album yang disebut dengan teori Album menyatakan bahwa derajat kesehatan manusia itu dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Nah, salah satu faktor yang paling mempengaruhi di antara 4 faktor tersebut yaitu faktor lingkungan. Hal ini juga berkaitan dengan penyakit DBD tadi, bahwasanya penyakit DBD itu tidak hanya tentang gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus, namun juga tentang lingkungan. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan supaya nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus tidak mudah berkembang di lingkungan sekitar kita sehingga kita tidak mudah terpapar oleh penyakit DBD. Kamu tahu nggak, berbeda dengan nyamuk lainnya, nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus tidak suka hidup di tempat yang kotor, melainkan mereka suka hidup di tempat yang bersih, seperti vas bunga, tempat ikan, atau lain sebagainya yang merupakan tempat-tempat genangan air yang bersih. Nah, untuk cara mencegahnya sendiri, tentunya kita harus selalu rajin menguras tempat-tempat genangan air yang ada di sekitar kamu, seperti vas bunga, bak mandi, kolam ikan, dan lain sebagainya, sehingga nyamuk-nyamuk penyebab penyakit DBD tidak mudah berkembang biak di lingkungan sekitar kamu. Tapi kamu tahu nggak, ada loh salah satu produk yang mudah dibuat hanya dengan menggunakan alat-alat di sekitar kamu dan dapat memberikan efek relaksasi dan juga dapat mengusir nyamuk penyebab DBD. Kamu mau tahu kan? Nah, kalau kamu mau tahu, yuk aku ajarin. Nah, salah satu produk yang dapat digunakan untuk mengusir nyamuk yang ada di sekitar kamu, yang dapat juga memberikan aroma relaksasi kepada kamu tentunya, yang mencium aromanya yaitu dengan pembuatan lilin aromaterapi minyak kayu manis cinnamon bermanyi yang berguna untuk mencegah dan mengusir nyamuk yang ada di sekitar kamu dengan bahan-bahannya seperti yang di bawah ini.